Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Purwanto dari Universitas Pelita Harapan Tangerang, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Viral Marketing dan Boost Marketing terhadap niat beli konsumen dan kinerja UMKM di Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Adapun yang latar belakangi karya ilmiah saya, penulisannya yaitu pertama, jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai 64 juta. UMK sendiri, usaha mikro dan kecil, itu dominan, yakni sebesar 64 juta atau 99% merasakan imbas akibat dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM mencapai 64 juta unit per 2020. Jadi UMKM ini berkontribusi signifikan sekitar 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97% tenaga kerja serta 90% dari total lapangan kerja. Menurut data Insight Center, jadi survei terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya 5% yang mengalami pertumbuhan positif. Nah, kondisi pandemi ini menyebabkan 63% UMKM yang berdampak mengalami penurunan omset. Lebih dari 30% mengalami peningkatan omset ya. Hanya 3% UMKM yang mengalami peningkatan. Terus Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% UMKM berdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, 93% diantaranya terdampak negatif dari sisi penjualan. Menurut data BPS, Bappenas, dan Bank Dunia, pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, gaji karyawan, bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus melakukan PHK. Kendala lain UMKM yaitu sulit memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terlambat. Jadi ini ya, banyak kendala-kendala, jadi dampak negatif dari pandemi COVID terhadap UMKM. Terus urgensi penelitian saya yaitu pertama, dalam kondisi krisis seperti ini akibat pandemi, UMKM sangat perlu ya mendapat perhatian karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi maupun setengah jadi. UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah nasional. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sangat penting ya gitu. Karena merupakan tulang punggung utama dalam ekonomi. Terus penyedia lapangan kerja terbesar gitu. Terus pencipta pasar baru sumber inovasi terhadap perekonomian. UMKM memiliki peranan sangat penting ya dalam penciptaan kesempatan kerja, sumber pendapatan bagi golongan menengah ke bawah ya gitu. Terus berperan dalam pembangunan pedesaan. Wilayah Tangerang sendiri merupakan wilayah yang sangat strategis ya sebagai penyangga ibu kota ya gitu. Oleh karena itu, saya mengambil topik karya ilmiah saya yaitu UMKM di masa pandemi dan di wilayah kerjanya di Tangerang, kota dan kabupaten Tangerang. Terus beberapa hal, jadi pada era digital sekarang ini ya, jadi perlu untuk menjembatani sistem marketing mulut ke mulut atau WOM ya gitu dengan teknologi yaitu internet, ponsel, aplikasi dan lain-lain. Terus perusahaan yang menerapkan pemasaran boost marketing berharap untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Nah, ini menurut Moore dan Notaranio gitu. Terus manajemen perusahaan dapat menggunakan viral dan boost marketing untuk membangun reputasi dan pangsa pasar. Boost marketing dan viral marketing dapat meningkatkan penjualan atau memposisikan ulang strategi pemasaran. Gitu. Perusahaan dan konsumen sama-sama mendapat manfaat dari pemasaran viral atau viral marketing ya. Memperoleh keuntungan secara finansial dan konsumen dapat memperoleh keuntungan secara sosial. Ini menurut beberapa pendapat beberapa ahli. Pemasaran viral menghindari banyak biaya yang terkait dengan promosi media. Jadi pemasaran viral itu biayanya lebih mudah ya, terutama bagi perusahaan kecil ya, gitu, untuk melengkapi strategi pemasaran. Ini definisi menurut Vasely Septi, viral marketing adalah teknik pemasaran mulut lewat mulut, word of mouth,
yang digunakan dalam kaitannya dengan merek, produk, atau selangan, yang serupa dengan penyebaran virus di jejaring sosial atau media digital. Terus menurut Diva dan Sung, viral marketing adalah teknik pemasaran yang menggunakan internet, jejaring sosial, teknologi untuk mendorong orang untuk terlibat dari mulut ke mulut ya, menciptakan pertumbuhan eksponensial dalam pasaran dan pengaruh pesan. Menurut Agesti, Kel, terus kemudian boost marketing adalah bentuk promosi yang didorong dari mulut ke mulut ya. Sebuah proses untuk memengaruhi tindakan sikap orang lain menggunakan teknologi, media untuk terus membicarakan suatu produk agar menjadi viral dan trending di media sosial. Terus menurut Diva dan Sung, boost marketing adalah promosi yang digunakan untuk memaksimalkan mulut ke mulut dari suatu produk fenomena viral melalui teknologi, baik melalui percakapan pribadi, dalam diskusi, di dalam skala platform media sosial. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka saya mencoba mengembangkan hipotesis ya. Hubungan antara viral marketing dengan niat beli. Menurut beberapa ahli, dari Carl, Goyal, Gunawan, sampai menyatakan bahwa viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Terus pendapat lain, Haryani juga menyatakan sama ya, viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli juga gitu. Jadi viral marketing, saya mempunyai hipotesis pertama, viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Terus yang kedua, viral marketing terhadap kinerja UMKM. Gitu. Beberapa ahli menyatakan bahwa viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Oleh karena itu, hipotesis kedua adalah viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hubungan antara boost marketing terhadap niat beli. Beberapa ahli mengatakan bahwa boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Oleh karena itu, hipotesis ketiga saya yaitu boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Yang selanjutnya, hubungan boost marketing terhadap kinerja UMKM. Beberapa ahli mengatakan, peneliti sebelumnya mengatakan bahwa boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi hipotesis keempat saya, boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yang terakhir, hubungan antara niat beli dan kinerja UMKM. Banyak peneliti menyatakan bahwa niat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Oleh karena itu, hipotesis kelima yaitu niat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Nah, ini yang saya coba untuk menyusun model penelitian yang saya buat, hubungan antara viral marketing terhadap kinerja, hubungan viral marketing terhadap niat beli, hubungan boost marketing terhadap kinerja, hubungan boost marketing terhadap niat beli, selanjutnya hubungan antara niat beli terhadap kinerja. Jadi tujuan penelitian saya adalah menganalisis hubungan antara variabel viral marketing terhadap kinerja, kemudian menganalisis hubungan antara viral marketing terhadap niat beli, menganalisis hubungan antara boost marketing terhadap kinerja, selanjutnya menganalisis hubungan antara boost marketing terhadap niat beli, selanjutnya menganalisis hubungan antara niat beli terhadap kinerja pada UMKM di Tangerang. Gitu. Metode penelitian saya yaitu jumlah sampel adalah 200, jenis penelitian saya adalah kuantitatif survei ya. Jumlah sampel, saya ambil sampel 208 UMKM. Metode sampling yaitu convenience sampling, di mana sampel disebarkan melalui Google online, Google Questionnaire, Google Form secara online. Nanti siapa yang mengisi duluan yaitu sebagai sampel. Lokasi di Kabupaten dan Kota Tangerang. Analisis data saya menggunakan SEM, Structural Equation Modeling Software Smart PLS 3.0. Cara pengambilan data menggunakan survei, kemudian Google Form Questionnaire online. Waktu penelitian tanggal 2 sampai 25 Juli 2001. Hasil pengolahan data yaitu sebagai berikut. Pertama, uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas ini ya, diperoleh bahwa semua loading faktor, semua seluruh indikator adalah di atas 0,7 sehingga seluruh indikator valid. Nilai SPC, Standardized Path Coefficient, itu adalah positif. Jadi seluruh hubungan ini bersifat positif. Selanjutnya, nilai composite reliability semua di atas 0,7 semua variabel, sehingga semua variabel ini bersifat reliable. Nilai convergence alpha seluruh variabel itu di atas 0,6 sehingga seluruh variabel adalah reliable. Seluruh variabel adalah reliable. Terus kemudian nilai AV, average variance extracted, itu sebesar di atas 0,5. Jadi seluruh indikator itu bersifat valid.
Jadi seluruh variabel itu valid dan reliable sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pengolahan selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil pengolahan hipotesis ya. Ini hasil output dari software Smart PLS. Jadi ketemu nilai p-value ini seluruh hubungan itu ada atas dikurang dari 0,05 sehingga seluruh hubungan seluruh antar variabel itu bersifat signifikan. P-value itu nilainya di atas 1,96 semua seluruh hubungan, berarti seluruh hubungan variabel adalah signifikan. Nilai SPC-nya itu positif, jadi seluruh hubungan itu bersifat positif. Jadi kesimpulannya, jadi seluruh hubungan antar variabel ini bersifat positif dan signifikan. Jadi kesimpulannya, jadi ada hubungan positif dan signifikan antara viral marketing dan niat beli. Ada hubungan positif dan signifikan antara viral marketing dan kinerja UMKM. Ada hubungan positif dan signifikan antara boost marketing dan niat beli. Ada hubungan positif dan signifikan antara boost marketing dan kinerja UMKM. Ada hubungan positif dan signifikan antara niat beli dan kinerja UMKM. Saran. Jadi saran saya adalah pertama, UMKM di Tangerang terutama ya, agar menerapkan viral marketing sebagai strategi pemasaran melalui media sosial, seperti YouTube, Facebook, Instagram, WA Group, televisi, radio, dan media digital lainnya. UMKM di Tangerang agar menerapkan boost marketing, strategi boost marketing sebagai strategi pemasaran melalui metode mulut ke mulut. Ya, para stakeholder, terutama karyawan tersebut atau customer yang loyal setia, melakukan pembahasan diskusi secara rutin ya melalui produk-produk UMKM melalui media YouTube, Facebook, Instagram, WAG, dan media sosial lainnya. Membicarakan rutin tentang good image UMKM di berbagai media sosial merupakan nilai positif untuk meningkatkan loyalitas customer dan menjaring customer baru. Jadi bisa meningkatkan loyalitas customer lama, menjaring customer baru, sehingga nanti meningkatkan kinerja dari UMKM. Pemerintah memfasilitasi sarana atau prasarana media pemasaran UMKM atau promosi melalui media digital. Jadi hasil penelitian saya, viral marketing dan boost marketing berperan terhadap pengaruh positif signifikan terhadap niat beli dan kinerja UMKM, maka pemerintah harusnya sebaiknya memfasilitasi media sarana pemasaran UMKM ya untuk promosi di media sosial. Implikasi teoritis dari penelitian saya. Jadi penelitian saya itu memperkuat teori-teori penelitian sebelumnya yaitu. Jadi viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Jadi memperkuat teori dari Rova, Satrio, dan sampai Fitna. Viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, mendukung teori dan penelitian sebelumnya dari Karl, Govel, dan Haryani. Boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, jadi itu mendukung teori penelitian sebelumnya dari Lee, Mohrel, sampai Osterbeek. Boost marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, jadi mendukung teori penelitian sebelumnya dari Osbeek, Robidas, dan Payson. Purchase intention atau niat beli berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM, mendukung teori penelitian sebelumnya dari Sarwafel sampai Rabidas. Implikasi praktis ya, jadi hubungan antara viral marketing dan niat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli kinerja, maka implikasinya adalah perusahaan menerapkan strategi viral marketing dengan promosi melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, WAG, televisi, media digital lainnya. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi media digital untuk UMKM. Hubungan antara boost marketing dan niat beli dan kinerja adalah positif dan signifikan. Jadi perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran melalui metode WOM, terutama pada karyawan, customer setia, melalui diskusi pembicaraan positif, secara rutin melalui Facebook, media sosial lainnya. Pemerintah memfasilitasi media digital. Keterbatasan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya pada UMKM di kota dan Kabupaten Tangerang, sehingga penarikan kesimpulan penelitian hanya terbatas pada populasi di UMKM kota dan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada 3 variabel ya, yaitu viral marketing, boost marketing, dan purchase intention niat beli yang berpengaruh pada kinerja UMKM. Dan masih banyak variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja dari UMKM yang tidak dibahas di penelitian ini. Penelitian ini yang menggunakan teori viral dan boost marketing terbatas pada kondisi saat ini dan bisa jadi nanti suatu saat bisa berubah karena dinamis. Saran untuk penelitian selanjutnya, jadi untuk pemahaman lebih komprehensif
Jadi diperlukan penelitian lanjut ya tentang variabel-variabelannya yang tidak dibahas di penelitian ini. Terus kemudian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan program alat bantu Smart PLS. Jadi untuk penelitian selanjutnya nanti bisa menggunakan metode lain dan alat bantu data pengolahan pakai software yang lain untuk dibandingkan hasilnya. Jadi lingkup penelitian ini agak diperlukan lingkup penelitian yang lebih luas dan berdampak luas ya dengan menganalisis pada perusahaan yang berbeda di wilayah lain. Jadi untuk penelitian selanjutnya nanti agar dilakukan penelitian di organisasi lain menggunakan variabel lama, variabel yang sama, dan di wilayah yang lain. Novelty penelitian ini yaitu variabel viral marketing dan variabel boost marketing. Saya verifikasi di scholar.google.com bahwa variabel viral marketing dan boost marketing secara bersamaan itu belum ada yang meneliti ya. Jadi novelty penelitian ini kebaruan yaitu analisis variabel viral marketing dan boost marketing secara bersamaan. Kemudian novelty kedua yaitu analisis variabel viral marketing dan boost marketing terhadap niat beli dan kinerja secara bersamaan. Jadi saya cross check di scholar.google.com ini memang belum ada, baru saya yang melakukan. Jadi model dan variabel penelitian saya ini bisa menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dan bisa direplikasi pada perusahaan atau organisasi lain di wilayah lain. Terima kasih ya. Demikian dari paparan karya singkat karya ilmiah saya dengan topik peran viral marketing dan boost marketing terhadap niat beli dan kinerja UMKM di Kabupaten dan Kota Tangerang selama masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.